Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حضرات العلماء wal asatidzah al-muhtaramin, para guru-guru kita, para ulama, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, jemaah kuliah subuh Arafah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, menggerakkan hati dan badan kita untuk hadir di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis al-ilmi, majlis zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita baik di dunia sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah anugerahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan mengkaji tentang indikator iman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mempersandingkan dua iman ini, dua rukun iman. Di dalam Al-Quran ada 19 kali Allah mempersandingkan, membarengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ada 19 kali Allah mempersandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan sekaligus di situ dijelaskan indikator siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 tentang mempersandingkan iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Al-Baqarah ayat 126, Al-Baqarah 232, Al-Baqarah 177, Al-Baqarah 228, Al-Baqarah 232, Al-Baqarah 264, Ali Imran 114, An-Nisa 39, An-Nisa 59, An-Nisa 162,
At-Taubah 18, At-Taubah 45, At-Taubah 19, At-Taubah 99, kemudian An-Nur ayat 2, Al-Mujadilah ayat 22, At-Talaq ayat 2. Sudah berapa? Ada 19. 19 ya. Pada ayat-ayat yang mempersandingkan kata iman kepada Allah dan hari akhir itu, diantaranya yang menjelaskan agak lebih luas tentang indikator siapa sebetulnya yang memiliki ciri-ciri, tanda-tanda petunjuk yang menjadi bukti bahwa dia sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dijelaskan diantaranya di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa sebenarnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dimulai dari ayat 20, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Baru kemudian masuk pada ayat 22. La tajidu, kamu tidak akan menemukan wahai Muhammad, qauman, suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, mereka berkasih sayang. Berkasih sayang kepada siapa? Man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang menentang, orang-orang yang melawan, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kamu tidak akan ketemu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebab itu dua hal yang bertentangan tidak mungkin ada di dalam hati seorang mukmin.
Kalau dia cinta atau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak mungkin dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun sekalipun orang itu adalah bapaknya, maka dia tidak akan menjalin kasih sayang dengan bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berarti orang-orang yang menjauhi dari orang-orang yang bersekongkol, orang-orang yang apa? Koalisi. Orang-orang yang bersekongkol, orang-orang yang berkoalisi dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi apakah individualistik pribadi yang memusuhinya? Kalau anak ketemu atau ada bapaknya yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Ada orang mau ngaji dilarang, itu berarti jelas-jelas dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada mau bangun masjid dihalang-halangi, melakukan kebaikan-kebaikan dihalangi, mau ngadain peringatan maulid dihalangi, berarti itu orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka sebaliknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti dia akan menjalin kasih sayang kepada orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang jihad berjuang membela agama Allah, itulah orang-orang yang dijalin kasih sayang oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas Bapak-Bapak? Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Maka orang-orang yang seperti ini dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang insyaallah akan senantiasa ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Jadi kita selalu berusaha untuk supaya iman kita ada di dalam hati kita, karena iman ini bisa berkurang, bisa bertambah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkurang, bisa bertambah. Ada 3 makhluk yang berbeda kalau terkait dengan iman itu bertambah atau berkurang. Ada imannya hamba Allah, makhluk Allah yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Imannya siapa itu? Yaitu imannya malaikat. Imannya malaikat. Itu disebutkan di dalam kitab mengenai 3 makhluk itu. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah makhluk Allah yang imannya bertambah tetapi tidak berkurang. Imannya siapa itu? Yaitu imannya para nabi,
imannya para nabi itu bertambah tetapi tidak berkurang. Nah, yang ketiga, imannya hamba Allah yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Imannya siapa itu? Imannya kita semua. Selain nabi dan malaikat, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Maka orang-orang yang senantiasa menjalin kasih sayang kepada orang-orang yang membela agama Allah dan menjauhi atau tidak bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi Allah, maka di sini dijelaskan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka akan ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahum bi ruhim min. Yang kedua, mereka akan diberikan kekuatan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala biruh, dengan roh. Roh di sini bisa at-tama'ninah, ketenangan dalam hidup. Diberikan ketenangan di dalam hidup. Wa yadkhilu ini karena listriknya voltasenya rendah sehingga nggak match dengan soundnya ini. Allah masukkan ke dalam surganya. Yang keempat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridha ini satu apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam akhir surat Al-Bayyinah, akhir surat Al-Bayyinah juga. Di samping di sini di akhir surat Al-Mujadilah Allah sebutkan Allah berikan ridha kepada orang-orang yang tidak bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi Allah, dan sebaliknya dia berkasih sayang, menjalin kekuatan dengan orang-orang yang membela agama Allah, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah, pasukan Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingat, inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya golongan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ayat sebelumnya Allah jelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 20, ayat 21 bahwa orang-orang yang membela agama Allah maka akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang yang memusuhi Allah, mereka itulah orang-orang yang hina. Ya. Ulaika fil adallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat di Lauh Mahfuz sana. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh saya akan memenangkan, saya akan menang, ya, ana wa rusuli, dan utusan-utusan saya, orang-orang yang bergabung dengan saya. Kata Allah, la aghlibanna ana wa rusuli, untuk mengalahkan musuh-musuh. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat dan maha mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Indikator orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ini dua kalimat dipersandingkan? Karena bisa jadi orang itu percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya kepada hari akhir, atau tidak terlalu percaya dengan hari kebangkitan. Maka iman kepada Allah dan hari akhir ini dua hal yang sangat menguatkan akidah kita. Karena dengan percaya hari kebangkitan dan hari akhir, maka kita pasti akan bisa menggerakkan kita kemana kita semestinya dalam kehidupan ini. Dengan iman kepada hari akhir, maka itulah akan menggerakkan kita. Kita mau tidak, apa yang kita bawa bekalnya untuk hari akhir. Maka di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa Allah mempersandingkan, atau Allah sebutkan secara bersamaan iman kepada Allah dan hari akhir sebanyak 19 kali. Di dalam hadis kita semua sudah sering mendengar, siapa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya Allah sebutkan, Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Berarti sebaliknya, dia akan memuliakan tetangganya. Siapapun tetangga itu, apakah seagama dengan dia atau tidak seagama dengan dia, apakah sama sesuku dengan dia atau lain suku dengan dia, semua dihormati. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah orang itu berbuat baik kepadanya ataukah tidak berbuat baik kepadanya, maka dibalas dengan kebaikan. Tetap dihormati sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan secara beriringan iman kepada Allah dan hari akhir. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru safaran thalathata ayyam. Ini terkait dengan kaum Hawa, kaum perempuan, bahwa tidak halal bagi kaum wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama 3 hari atau lebih tanpa didampingi mahram, tanpa didampingi mahram. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi setiap mau ngomong, dia pikir kata-katanya itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kira-kira pas atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, menyinggung orang lain atau tidak. Falyaqul khairan. Atau kalau tidak, diam aja. Kemudian hadis yang lain masih juga indikator orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Disebutkan dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan masuk kamar mandi tanpa busana. Gimana kira-kira Bapak? Kalau mandi pakai busana? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memasukkan halilatahu al-hammam. Berarti jangan masukkan istrinya ke kamar mandi. Maksudnya mandi bareng. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai kita duduk di satu pertemuan, di situ ada minum-minuman yang memabukkan. Selanjutnya saya bacakan ada hadis sebagai indikator orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. La yabghadul ansara ahadun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidaklah benci kepada sahabat Ansar satupun, siapapun yang memang dia itu mengaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sahabat Ansar di sini disebutkan? Kita tidak boleh benci kepada sahabat Ansar. Sahabat Ansar adalah sahabat yang menolong, membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka di sana ada namanya sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansar itu sahabat penduduk asli Madinah yang membantu, menolong, mempersilahkan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Muhajirin untuk jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sahabat Muhajirin, muhajir itu orang-orang yang hijrah, yaitu sahabat-sahabat pendatang. Maka kemudian Rasulullah mempersatukan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, penduduk asli dan pendatang. Jadi tidak ada bedanya antara pendatang dan penduduk asli selama memang mereka seiman, mereka membela agama Allah, terutama orang-orang yang memiliki jasa, memiliki kebaikan, jelas banget jasanya dalam mengembangkan dakwah Islam, sahabat-sahabat Ansar. Maka jangan sampai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai benci kepada mereka. Harus sebaliknya. Harus sebaliknya, yaitu cinta kepada mereka, cinta mereka. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak tentang siapa sebenarnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hal-hal yang menjadi indikasi, menjadi indikator
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu senantiasa kita mengasihi, menjalin kasih sayang pada orang-orang yang membela agama Allah, jihad membela agama Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi. Kemudian mudah-mudahan kita juga senantiasa dapat menghormati tamu kita, menghormati orang lain secara umum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kita, telah menghormati kita. Maka secara umum sebetulnya bisa ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia juga pandai menghormati dan memuliakan orang lain, baik itu tetangga kita, lebih-lebih orang tua kita, sanak saudara kita, guru kita. Tetapi dengan catatan bahwa orang-orang yang dihormati itu orang-orang yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa mereka patut dihormati. Jangan sampai mereka gila hormat, jangan sampai mereka gila hormat. Nah, ini saya jelaskan supaya jangan salah paham. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diantaranya ada pembahasan tauqirul ulama, menghormati ulama. Kalau saya ngomong nanti dikiranya ada interest. Enggak, kita menjelaskan apa adanya. Jadi kalau dari sisi kita menghormati ulama itu mah pasti. Tapi dari sisi yang dihormati jangan sampai gila hormat. Nah itu udah klop kan? Udah klop maksudnya gitu. Jangan sampai kita gila hormat menjadi orang tua, menjadi guru, kalau nggak dicium tangannya marah. Nah itu. Memang betul bahwa murid itu mesti menghormati gurunya. Anak menghormati orang tuanya. Tapi jangan gampang baper, jangan gampang sakit hati. Itu. Jadi mesti dijelaskan dua-duanya. Dari sisi yang menghormati, memang Al-Quran menyuruh kita untuk menghormati orang lain. Siapapun orang lain itu, lebih-lebih orang-orang yang mulia. Orang lain, tetangga kita, tamu kita, keluarga kita, ibu dan bapak kita, guru kita. Dari sisi yang dihormati, sekali lagi jangan sampai gila hormat. Maka ada di antaranya guru kita yang nggak mau dicium tangan, karena nggak mau ada al-ghil di dalam hatinya, nggak mau ada penyakit di dalam hatinya, penyakit sombong, sehingga nggak mau. Dan cium tangan itu, salaman cium tangan itu memang ada dalilnya. Di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, maka kita ngajarin anak kita cium tangan itu bagus. Itu, kalau nggak percaya bisa dibuka di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh An-Nawawi. Itu ya, bahwa salaman itu ada caranya ya kan. Salaman biasa, salaman cium tangan, bukan tangan kita yang dicium, bukan tangan sendiri yang dicium, yang disalamani yang dicium. Masa salaman tangan sendiri yang dicium? Ada yang begitu? Kadang-kadang kita menjelaskan soal tata krama ini suka berlawanan ya. Jadi soal bagaimana kita harus salaman. Ada salaman yang cuma nyentuh doang ujung, ya kan? Salaman cuma nyentuh doang.
Nah, ini soal memuliakan. Salaman yang serius, dipegang tangannya, dicium tangannya yang disalamani. Atau kalau nggak dicium ya biasa saja. Gak usah terlalu diperkes gitu. Ya dipegang biasa aja lah. Ini kan sakit. Ya. Nah kalau mu'anaqah itu kalau baru datang lama nggak ketemu itu bolehlah rangkul-rangkulan gitu ya. Nah itu soal salaman. Kadang-kadang pernah saya kasih tahu kalau belum dapat posisi yang enak nggak usah salaman dulu gitu. Ini kadang-kadang sama gurunya diceblek dari belakang. Ya Masya Allah ini sekali lagi bukan minta dihormati, bukan. Ini saya jelaskan tata krama yang sebenarnya supaya jelas gitu. Masa mau salaman dari belakang sambil ditepuk begitu mau salaman? Ya kalau sama temennya sendiri nggak apa-apa, kalau sama temennya, weh langsung salaman nggak apa-apa. Ini sama gurunya, sama orang yang dihormati masa begitu? Kalau belum dapat kesempatan yang enak, ntar aja salamannya. Ntar aja dari depan. Dari depan. Ini saya jelaskan begitu. Gak apa-apa, ntar juga gak apa-apa. Salaman yang penting enak salamannya. Ini saya jelasin nih. Ini soalnya ada di sini ada juga lagi salaman. Lagi ya ceramah salaman. Nah, kalau temennya sendiri gak apa-apa, udah lama kangen. Ya, jadi beda-beda ininya, beda situasinya, beda kondisinya. Ya, lagi ntar aja sebetulnya bisa. Kadang-kadang terlalu banyak salaman. Ya, ya boleh-boleh aja. Jadi kita judulnya menghormati orang lain itu indikator kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Tadi sudah dijelaskan banyak banget, diantaranya menghormati tetangga, menghormati tamu. Maka secara umum sebetulnya Al-Quran bicara bahwa kita mesti menghormati orang lain karena kita sudah dihormati Allah, maka kita menghormati orang lain. Dan kita supaya juga membela atau berkasih sayang dengan orang-orang yang senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita berkasih sayang kepada mereka. Jadi orang-orang yang bela agama Allah dan Rasulnya, kalau kita cintai, maka di dalam surat Al-Mujadilah tadi Allah berikan apresiasi yang luar biasa. Allah tetapkan iman kita, Allah berikan ketenangan kepada kita, Allah ridho kepada kita. Kan begitu di surat Al-Mujadilah tadi. Bisa nanti bapak-bapak baca sendiri di rumah bagaimana Allah mengapresiasi orang-orang yang mengaktualisasikan imannya kepada Allah dan hari akhir dengan senantiasa berkasih sayang pada orang-orang yang membela agama Allah. Saya kira itu masih banyak sebetulnya kalau kita kaji di dalam kitab-kitab tasawuf ya tentang indikator orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya rasa mungkin sampai sekian dulu, barangkali ada pertanyaan bisa juga kita diskusi. Mudah-mudahan dengan pertanyaan itu akan semakin memperjelas mudzakarah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.